Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada Cool Online kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan belajar kembali suatu topik firman Tuhan, yang mana biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan belajar suatu topik firman Tuhan, yaitu tawar hati. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu di dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 saya akan bacakan Bapak Ibu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah ciri-ciri orang yang tawar hati? Sukacita hilang, mengasihani diri sendiri, tidak tertarik hal-hal rohani, bahkan semangat hidupnya pun berkurang Bapak Ibu. Ini semua bisa terjadi karena orang tersebut mengalami masalah yang sangat-sangat hebat yang mengecewakan hatinya Bapak Ibu. Apa yang dicita-citakan hancur. Contohnya seperti olahragawan ataupun atlet mengalami cedera, belajar putus sekolah karena biaya yang kurang Bapak Ibu. Dimana pada hari-hari ini, di masa pandemi ini, mungkin keadaan ekonomi sangat turun drastis Bapak Ibu, sehingga berpengaruh ke dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Pengusaha bangkrut sampai ludes Bapak Ibu. Tawar hati juga dapat terjadi karena mengalami kesusahan yang terus-menerus, silih berganti seakan-akan tidak berkesudahan Bapak Ibu, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang mengalami putus asa ataupun stres atau tidak ada gairah semangat untuk menjalani kehidupannya Bapak Ibu. Nah, hal-hal inilah Bapak Ibu yang bisa membuat seseorang tawar hati. Nah, bagaimana cara kita bangkit dari tawar hati tersebut Bapak Ibu? Di sini ada 2 poin yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Yang pertama, ingat janji Allah dalam firman-Nya. Di sini kita diperintahkan untuk mengingat janji Allah dalam firman-Nya Bapak Ibu. Sebagai ayat referensinya Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita yang tertulis pada kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 bagian A. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Di sini dikatakan Bapak Ibu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meski terasa lama, tapi Tuhan tidak melupakan janji-janjinya Bapak Ibu. Petrus mengatakan bahwa penundaan itu bukan karena Tuhan lalai, melainkan karena kasih-Nya yang mendalam kepada manusia dan waktunya pasti yang terbaik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena apa yang menurut kita baik Bapak Ibu, belum tentu itu yang terbaik bagi Tuhan. Namun kita percaya Bapak Ibu, tetapi apa yang terbaik bagi Tuhan itu yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang terbaik untuk kita di hari-hari yang akan datang Bapak Ibu. Dan apa yang terbaik akan selalu datang di waktu yang tepat.
Bapak Ibu, banyak janji Allah untuk kita Bapak Ibu. Contohnya kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saya akan bacakan Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan tidak akan mencobai kita di luar batas kemampuan kita Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita kalau kita menghadapi masalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan cobaan kepada kita karena Tuhan percaya kita akan dapat melewati cobaan tersebut Bapak Ibu. Nah, itu tadi poin yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu ingat janji Allah dalam firman-Nya. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, ingat kebesaran Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jangan membesar-besarkan masalah. Kita seringkali Bapak Ibu membesar-besarkan masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa takut dan juga tawar hati timbul di dalam hati kita Bapak Ibu. Namun pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan membesar-besarkan masalah Bapak Ibu. Karena kita percaya Allah yang kita sembah lebih besar daripada masalah kita Bapak Ibu. Tuhan lebih besar daripada masalah kita Bapak Ibu. Seringkali kita terjebak melihat besarnya persoalan kita Bapak Ibu, sehingga kita menjadi takut. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ini yang sering kita alami Bapak Ibu dalam kehidupan kita, sehingga kita takut dan tawar hati Bapak Ibu. Karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, pada malam hari ini mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukankah persoalan anak adalah persoalan Bapak Ibu? Mari kita Bapak Ibu sadar bahwa persoalan kita adalah persoalan Bapa juga. Untuk itu mari kita andalkan Tuhan. Kita sembah bahwa Allah. Mari kita andalkan Tuhan yang kita sembah, bahwa Allah kita sanggup memberikan apa yang kita butuhkan hari-hari ini Bapak Ibu. Ketika masalah datang, jangan terpaku dan menjadi takut Bapak Ibu. Jangan terpaku, jangan terlalu fokus dan jangan terlalu takut. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan akan selalu menolong kita dengan cara apapun di waktu yang tepat Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan akan selalu mengiring setiap apa yang kita kerjakan, setiap langkah kita. Tuhan akan selalu mengiring ataupun selalu membimbing kita Bapak Ibu.
Mari kita kuasai diri dan datang kepada Yesus melalui doa Bapak Ibu. Ini itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ketika masalah datang, jangan kita terlebih dahulu takut, melainkan mari kita datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, melalui pujian penyembahan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu, masalah yang memang hari-hari ini Bapak Ibu, tetapi kita tidak boleh tawar hati dalam masalah kita ini Bapak Ibu. Mari kita bangkit dari tawar hati kita percaya bahwa janji Tuhan tidak akan datang terlambat Bapak Ibu. Janji Tuhan akan selalu datang tepat waktu untuk selalu menolong kita Bapak Ibu. Itu adalah 2 hal atau 2 poin yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari tawar hati Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk bangkit dari tawar hati tersebut adalah, yang pertama, ingat janji Allah dalam firman-Nya. Yang kedua, ingat kebesaran Allah. Mari kita ingat Bapak Ibu bahwa Allah yang kita sembah lebih besar daripada masalah kita Bapak Ibu. Allah sanggup mengangkat kita dari pergumulan kita di dalam hari-hari kita Bapak Ibu. Mari kita bangkit dari tawar hati Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu mengalami tawar hati selama ini, maka malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita bangkit dari tawar hati. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya seringkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu untuk hari-hari ini. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, saat ini banyak orang mengalami masalah akibat pandemi. Banyak orang terkena PHK, bisnis atau usaha banyak yang lesu ataupun berhenti karena sepi pembeli ataupun customer, sehingga tidak ada biaya untuk keperluan kehidupan keluarga. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan agar tidak menjadi tawar hati. Amin Bapak Ibu.